Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Umiko Bunga dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran digital. Yang pertama yaitu menggunakan mobile learning. Pembelajaran berbasis mobile learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan perangkat mobile seperti smartphone, laptop, dan juga tablet. Dengan teknologi pendidikan ini, para siswa tidak perlu bertemu guru secara langsung. Contoh dari aplikasi mobile learning yaitu Kuiper. Kuiper adalah bimbel online berbasis video streaming. Kuiper merupakan solusi belajar dengan materi berkualitas untuk membantu kesulitan belajar, khususnya untuk persiapan ujian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan juga UTBK SBMPTN. Di Kuiper, kamu dapat menemukan ribuan video pembelajaran, latihan soal, serta rangkuman materi yang dapat diunduh. Kuiper pada umumnya yaitu belajar mandiri, yang dimana kita bisa mengakses segala materi, latihan soal, dan rangkuman materi dimanapun dan kapanpun. Jadi kelebihan dari aplikasi Kuiper yaitu kita dapat mengakses banyak materi, latihan soal, dan rangkuman materi dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan ada juga kelemahan dari Kuiper yaitu tidak semua siswa mau untuk mengakses video streaming untuk dalam belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran menggunakan media sosial. Media sosial apa sih yang bisa digunakan untuk media pembelajaran? Yang pertama yaitu TikTok. Kenapa dengan TikTok? Karena di platform TikTok banyak sekali berita-berita terupdate yang diunggah, sehingga dengan gampang kita untuk mengetahui dan mendapatkan informasi-informasi berita-berita terbaru. Nah, dari berita-berita yang kita dapatkan dari aplikasi TikTok, dengan banyaknya berita yang beredar, itu dapat memberikan kita sebuah pembelajaran. Mengapa menjadi sebuah pembelajaran? Karena semisal berita yang kita dapatkan adalah adanya sebuah kecelakaan di jalan. Nah, itu bisa membuat kita untuk selalu berhati-hati dan berwaspada dalam berkendara. Nah, itu sebuah pembelajaran juga untuk kita. Untuk bagaimana kita selalu berhati-hati, kita selalu menjaga keselamatan kita. Nah, kelebihan dari aplikasi TikTok yaitu kita dengan sangat mudah mendapatkan berita yang tersebar luas di media sosial. Contohnya di TikTok itu banyak sekali berita-berita. Tinggal kita searching, kita dapat menemukan berita-berita yang terbaru. Nah, ada pun juga kelemahannya itu adalah banyak juga tersebar berita-berita hoax, ataupun juga banyak juga pembelajaran atau video-video yang tidak seharusnya dipertontonkan oleh publik. Media pembelajaran digital yang kedua yaitu Telegram. Kenapa dengan Telegram? Karena di Telegram, dosen dan mahasiswa dapat bergabung dalam satu grup di mana para dosen dapat memberikan tugas melalui Telegram, dan juga mahasiswa dapat mengumpulkan tugas secara online lewat Telegram. Yang dimana dosen-dosen pun dapat memberikan materi yang akan dipelajari secara online lewat Telegram. Yang ketiga yaitu pembelajaran menggunakan game. Game-game apa saja yang bisa digunakan untuk pembelajaran? Yang pertama yaitu Quizizz. Quizizz merupakan platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan peserta didik dan guru berkomunikasi satu sama lain. Di aplikasi Quizizz banyak sekali template model quiz yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, selain itu ada banyak fitur pertanyaan yang dapat dipilih secara pilihan ganda, kotak centang, mengisi bagian rumpah, polling, dan pertanyaan terbuka. Nah, Quizizz juga dapat memberikan statistik dan data tentang hasil pekerjaan peserta didik sehingga dapat bermanfaat bagi evaluasi pembelajaran. Games kedua yaitu Kahoot. Kahoot merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis bermain yang dapat digunakan dalam pendidikan. Platform ini bersifat interaktif karena menekankan gaya belajar yang melibatkan hubungan aktif partisipasi peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Kahoot bisa digunakan untuk meninjau pengetahuan peserta didik sebagai penilaian formatif atau sebagai pengistirahatan dari kegiatan kelas biasa. Variasi kuis seperti ini menjadi metode ampuh untuk mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah word wall. Apa itu word wall?
Wordwall merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, memasangkan pasangan, acak kata, dan anagram. Aplikasi Wordwall berbeda dengan kedua aplikasi sebelumnya. Pada Wordwall, tersedia 18 template yang dapat diakses secara gratis. Selain dapat dimanfaatkan sebagai kuis, Wordwall jauh lebih fleksibel digunakan sebagai ice breaking dalam kelas. Komponen yang terdapat dalam permainan juga sangat lengkap seperti menu mengganti background, menambah musik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selain dapat bermanfaat untuk evaluasi pembelajaran, Wordwall juga dapat menjadi media alternatif agar guru dapat lebih dekat dengan para siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran menggunakan layanan cloud. Pertama yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, mendistribusikan, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Dengan menggunakan Google Classroom, guru bisa membuat kelas maya, mengajak siswa gabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses KBM, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa baik berupa file, paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas kepada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas, dan lainnya. Yang kedua yaitu Edmodo. Apakah itu Edmodo? Edmodo merupakan salah satu hasil dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang membantu dan menyongsong pendidikan abad ke-21, yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan media sosial untuk mendukung sistem pembelajaran online bagi para penggiat pendidikan seperti guru, siswa, mahasiswa, dan juga dosen. Di dalam platform Edmodo, ini baik pengajar maupun siswanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Tentu hal ini akan mempermudah kegiatan pembelajaran seperti memberikan tugas, mengerjakan ujian, kuis, dan masih banyak lainnya. Intinya, baik itu seorang pengajar maupun murid akan mendapatkan manfaat ketika menggunakan platform ini. Pembelajaran akan menjadi lebih efisien dan efektif. Bagi seorang pengajar, apabila menggunakan platform ini dengan sebaik-baiknya, maka sangat mudah sekolah untuk mengelola pembelajaran yang mereka lakukan. Fitur-fitur yang diberikan Edmodo akan memberikan kinerja para pengajar ini. Yang kelima yaitu pembelajaran menggunakan augmented reality. Contohnya yaitu Google Translate. Nah, pasti kita mengetahui salah satu fitur Google yang dapat menerjemahkan hampir seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Aplikasi penerjemahan ini telah berkembang menjadi selangkah lebih maju. Tools ini bisa menerjemahkan tulisan yang ada di buku, petunjuk jalan, atau bahkan meme menjadi bahasa yang lain. Jika ada tulisan yang tidak kita mengerti, cukup arahkan kamera aplikasi ini pada tulisan tersebut.